Ya, baik teman-teman, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit, mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di perangkat teman-teman? Mohon dapat konfirmasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Yovita. Terima kasih Kak Saskia dan Mas Rinaldi. Baik, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Center for Independent Learning Universitas Indonesia, Bapak F. Asta Eka Dianto, Sarjana Teknik Master of Science. Selamat siang Bapak Asta. Selamat siang, Mbak Melinda. Selamat siang, adik-adik semuanya, para mahasiswa. Mungkin juga ada Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu dosennya juga enggak. Oke, walaupun juga selamat pagi menjelang siang. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak. Baik, selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Technical Trainer Lead PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Mas Rinaldi, Master of Engineering. Selamat pagi, Mas Rinaldi. Ya, selamat pagi Mbak Melinda. Semoga Bapak Mas Rinaldi juga senantiasa diberikan kesehatan. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini, yakni teman-teman dari Universitas Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman dari Universitas Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar. Selain itu, perkenalkan saya Melinda Rawa yang akan memandu kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini hingga beberapa jam ke depan. Adapun agenda pada kegiatan hari ini, yakni akan ada sambutan dari Kepala Center of Independent Learning Universitas Indonesia, kemudian penyampaian materi, alur pendaftaran yang akan disampaikan juga oleh Kepala Center for Independent Learning Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan agenda utama yakni pemaparan kegiatan program studi independen bersertifikat di Mari Belajar, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, lalu penutup. Untuk itu kami informasikan saat ini teman-teman bahwa fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan dan kegiatan kami rekam dari awal hingga akhir. Dan nanti di akhir juga teman-teman kami akan memilih peserta beruntung. Untuk itu kami mengharapkan keaktifan teman-teman dalam kegiatan ini nanti akan kami pilih dan akan kami berikan reward dari Mari Belajar. Rewardnya apa nanti akan kita sampaikan di akhir. Untuk itu teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke agenda yang pertama, yakni sambutan dari Kepala Center for Independent Learning Universitas Indonesia oleh Bapak F. Asta Eka Dianto. Kepada Bapak Asta, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Mungkin saya akan sekaligus nanti menyampaikan saja, jadi mungkin nanti tidak ada paparan lagi, langsung aja ke puncak acara kita nanti setelah sambutan ini, supaya informasinya lebih bisa ditangkap oleh para adik-adik mahasiswa terutama yang akan mendaftar di program MSIB khususnya di Mari Belajar. Baik, mungkin saya hanya ingin menyampaikan terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada semua yang hadir di sini, bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan juga bahwa acara ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Mari Belajar dan mahasiswa khususnya untuk bisa memanfaatkan kesempatan mengikuti kegiatan magang dan studi independen yang saat ini sedang dibuka sampai sekarang ini tentatif tanggal 15 Desember ya. Jadi masih ada kesempatan. Dan saat ini sebenarnya di UI jumlah yang mendaftar itu sudah ribuan, ya sudah lebih dari 1.500 mungkin ya. Biasanya per batch MSIB kalau kami total itu per batch itu bisa ada sekitar hampir 3.000 lebih mahasiswa yang mendaftar, bahkan lebih ya biasanya. Dan itu untuk per batch umumnya UI
atau mahasiswa UI mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MSIB itu antara sekitar 2.000 sampai 2.500 mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ini dari sekian banyak ini ada yang kalau kami lihat tracknya yang mengikuti kegiatan di Mari Belajar ini tiap tahun pasti ada dan cukup cukup aktif lah, cukup banyak. Dan mudah-mudahan ini mendapatkan pengalaman dan bisa memberikan manfaat pada mereka. Ya, jadi saya yakin kegiatan MBKM saat ini sudah menjadi perhatian yang cukup besar jadi mahasiswa terutama karena kalau saya tanya mahasiswa itu mengatakan kalau saya tanya kenapa ikut Merdeka Belajar, mungkin banyak yang mengatakan lebih utama ya mengatakan ya karena sekarang portfolio itu penting gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin karena belum ada Merdeka Belajar, banyak aktif ikut seminar ini itu gitu ya, penting dapat sertifikat. Gitu. Kalau sekarang justru sertifikat itu kan hanya menunjukkan kehadiran. Sementara kalau kegiatan Merdeka Belajar itu menunjukkan adanya capaian, adanya prestasi, adanya suatu mungkin katakanlah bahkan kompetensi yang dihasilkan dan sebagainya. Bahkan berdasarkan peraturan menteri ya kegiatan Merdeka Belajar ini bukan merupakan kegiatan ekstrakurikuler tapi merupakan kebagian intrakurikuler. Jadi kegiatan yang memang mendapatkan pengakuan kredit dari program studi masing-masing. Nah, jadi makanya untuk para mahasiswa idealnya adalah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar itu harus meruangkan sejumlah SKS agar bisa mendapatkan rekognisi yang maksimal. Jadi misalnya di semester depan, bila memang tertarik mengikuti Merdeka Belajar, silahkan ambil. Ya, kalau sudah diterima, fokuslah ke situ. Jadi 20 SKS itu merupakan beban yang sesungguhnya bagi mahasiswa. Nah, beban ini diharapkan juga bisa diikuti dengan komitmen dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar. Jadi memang ini sangat penting. Jadi Universitas Indonesia memandang kegiatan Merdeka Belajar itu benar-benar sebagai satu bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi selain dari kuliah, selain dari praktikum dan mungkin kegiatan lainnya, ini Merdeka Belajar merupakan kegiatan yang merupakan alternatif atau bagian dari kegiatan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa benar-benar serius mengikutinya. Dan untuk bisa mengikutinya, saran saya tetap aktif di dalam berkonsultasi dengan dosen, pembimbing, dan kaprodi. Jadi mungkin sekarang sebagian besar sudah tahu bahwa untuk mengikuti Merdeka Belajar, mahasiswa diharapkan untuk mendapatkan konsultasi dan persetujuan dari pembimbing akademis dan program studi. Jadi meskipun mekanismenya didikti ketika mendaftar di kampus Merdeka itu ada mekanisme approval, kami tetap mengharuskan adanya konsultasi tersebut. Jadi mohon agar juga memenuhi standar yang selama ini sudah diterapkan di Universitas Indonesia di internal. Jadi meskipun katakanlah dikti menggunakan atau melakukan hal yang mirip, tetapi kita tetap melakukan proses internal yang lebih detail, yang lebih terrecord gitu. Sehingga nanti ketika mendaftar dan kemudian di-approve oleh perguruan tinggi itu lancar. Jadi mudah-mudahan sekarang siap-siap pelajari dan nanti tanyakan pada narasumber apa saja yang menjadi capaian pembelajaran, apa saja yang dilakukan dan sebagainya. Dan itu kemudian dikonsultasikan segera dengan pembimbingnya bila memang tertarik untuk nanti mendapatkan setujuan dan bisa memproses pendaftaran. Jadi saya berharap mungkin dari sini nanti mahasiswa dapat secara kompetitif ya diterima di program Mari Belajar itu dan nanti bisa mendapatkan pengalaman belajar yang paling maksimal. Baik, saya pikir itu saja dari saya. Ya, semoga sukses semuanya dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, Mbak Indah. Pagi. Ya, baik, terima kasih Bapak Asta atas sambutannya. Mari teman-teman kita berikan virtual applause dulu kepada Bapak Asta atas sambutannya yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Asta bahwa Mari Belajar memang sudah
Sering mahasiswa dari Universitas Indonesia khususnya mengikuti kegiatan di Mari Belajar dari angkatan pertama hingga angkatan 5 yang saat ini setelah, diselenggarakan karena di bulan ini juga adalah akhir program untuk angkatan 5. Untuk itu siapa tahu rekan-rekan nih yang saat ini bergabung merupakan mahasiswa selanjutnya, the next dari Universitas Indonesia yang akan mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat angkatan 6. Hmm. Dan untuk, agenda selanjutnya sebelum memasuki acara utama mohon izin Bapak Asta untuk kita mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu, kita adakan sesi foto bersama, bersama dengan Bapak Asta dan juga teman-teman yang telah bergabung dalam, meeting room pada pagi hari ini. Sebelum mungkin nanti Bapak Asta akan meninggalkan ruangan untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Untuk itu kami mohon teman-teman yang sudah bergabung yuk untuk mengaktifkan fitur kameranya sebentar untuk kita, lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum memasuki acara yang selanjutnya. Sepertinya kita tunggu beberapa, 10 detik ke depan jika teman-teman belum ada yang ingin menyalakan kameranya, mungkin hanya Bapak Asta, Mas Rinaldi, dan saya saja yang mengambil dokumentasi. Sepertinya teman-teman, masih, malu gitu ya? Atau belum ada yang mandi nih teman-teman? Karena belum mandi jangan-jangan. Belum mandi ya sepertinya. Nah, masih ada di kosan atau di rumahnya masing-masing mengikuti kegiatan pagi hari ini. Kami mengapresiasi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, pada pagi hari ini. Walaupun mungkin teman-teman saat ini sedang ada aktivitas lain atau mengerjakan lain atau mungkin udah masuk UAS ya Pak Asta? Belum. Oh Sekarang belum, mungkin mempersiapkan untuk UAS. Baik, sepertinya teman-teman masih belum menyalakan kamera, untuk itu kami izin mengambil layar sebentar Mas Rinaldi dan Bapak Asta. Dalam hitungan ketiga kita tersenyum dan menghadap kamera bersama. Ya, dalam hitungan ketiga kita foto bersama, 1, 2, silahkan. Ya, satu kali lagi mohon izin Bapak Asta, Mas Rinaldi dan, foto dalam fitur together mode. Tunggu sebentar. Ya, karena kita hanya berempat saja, saya akan mengambil scenes di ruangan ini. Baik, Bapak-bapak mohon izin untuk menghadap kamera dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama, 1, 2, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Asta, Mas Rinaldi, dan rekan-rekan Universitas Indonesia, untuk kamera. Untuk itu kita masuki agenda selanjutnya, yakni pemaparan program studi independen bersertifikat angkatan 6 yang akan disampaikan oleh Technical Lead Mari Belajar yaitu Mas Rinaldi. Kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, cek. Suara saya masuk Mbak Melinda? Sudah masuk dengan jelas Mas Rinaldi. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir pada sosialisasi MBKM ya. Khususnya di sini adalah studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar di angkatan yang ke-6. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia, Pak Asta yang telah memberikan sambutan tadi. Dan tentunya di sini nanti rekan-rekan kami akan memberikan gambaran dengan jelas apa yang akan rekan-rekan dapatkan, apa alur yang harus rekan-rekan lalui untuk bisa bergabung dengan studi independen bersertifikat yang dilaksanakan oleh Mari Belajar di angkatan yang ke-6 ini. Saya Rinaldi, pada kesempatan kali ini akan membersamai rekan-rekan dalam kurang lebih 1 jam atau bisa lebih ya dari itu untuk menjelaskan tentang program studi independen bersertifikat yang angkatan ke-6 ini. Oleh karena itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu rekan-rekan, sebentar. Untuk layar saya, apakah sudah terlihat Mbak Melinda? Sudah terlihat Mas Rinaldi. Oh ya, minta tolong mungkin bisa dinyalakan saja kameranya Mbak Melinda, nanti mungkin saya tanya-tanya mahasiswa. Siap. Oke, baik. Ini mahasiswanya ada sekitar kurang lebih 20 orang ya, jadi lumayan banyak. Ini ada 20 orang. Nanti rekan-rekan boleh tanya ya, bebas kepada kami tentang program studi independen ini. Mungkin ada yang menjadi concern bagi kalian, mungkin ada isunya seperti ini gitu ya, atau misalnya dapat informasi seperti ini dan seperti itu mengenai studi independen, apakah tentang Mari Belajar dan sebagainya, boleh langsung nanti disampaikan kepada kami.
karena tentunya nanti informasi yang kami berikan itu lebih kredibel dan bisa dipercaya rekan-rekan. Jadi nanti bisa rekan-rekan gunakan untuk menjadi pertimbangan rekan-rekan untuk bergabung pada program studi independen bersertifikat ini. Oke, baik rekan-rekan. Saya rasa di sini sudah ada 20-an orang mahasiswa yang hadir ya. Bagi rekan-rekan nanti yang ikut mendaftar langsung ya. Ini saya mungkin langsung kabarin di awal ya. Mungkin nanti yang langsung mendaftar sekarang pada kegiatan sosialisasi ini nanti kita kasih hadiah aja Mbak Melinda ya. Nanti ada tambahan hadiah untuk peserta yang langsung bergabung ya. Yang mendaftar langsung di sesi sosialisasi ini ya. Bagi rekan-rekan yang 20-an ini yang hadir, nanti kalau misalnya ada yang mendaftar langsung sekarang, kirim nanti screenshotnya di kami di kolom chat, nanti akan kami berikan hadiah langsung. Kayak gitu ya. Oke. Oke, baik rekan-rekan. Jadi ini merupakan program studi independen yang ke-6. Jadi sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ya, mau 3 tahun. Program magang dan studi independen bersertifikat MSIB dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mewadahi para mahasiswa yang ada di seluruh kampus Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang ditawarkan oleh magang dan studi independen ini rekan-rekan? Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin baru tahu. Nah, oleh karena itu saya akan bagi menjadi beberapa agenda. Ya, saya akan bagi menjadi beberapa agenda. Pertama nanti saya akan kenalkan tentang mari belajar itu apa. Kok saya baru kenal, kok saya baru dengar gitu ya. Oh, saya sudah pernah dengar tapi kok seperti ini dan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan apa itu mari belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang program MSIB ini bagaimana ya. Persyaratan umum dan perangkat yang harus rekan-rekan miliki, ketentuan program, kerangka program dari MSIB ini, posisi-posisi yang kami tawarkan, fasilitas yang kami berikan, serta kewajiban peserta atau mente dalam istilah ini ya, mahasiswa pada program ini, dan terakhir nanti kita akan ada Q&A. Ya, akan ada tanya jawab, rekan-rekan bebas bertanya mengenai studi independen ini. Oke, saya mulai dari mengenal mari belajar terlebih dahulu. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, mari belajar ini sudah ada sejak dari MSIB, sudah ikut ya pada program magang dan studi independen ini sejak angkatan yang pertama. Jadi di angkatan pertama kami sudah ikut melaksanakan ya, ikut berpartisipasi dalam program ini bersama dengan Microsoft ya. Kami menerima hampir 1000-an mahasiswa dari seluruh Indonesia dan mendapatkan penghargaan pada saat itu menjadi salah satu penyedia untuk studi independen terbanyak ya. Di angkatan kedua juga lebih dari itu 1200-an, hampir 300-an mahasiswa yang kami terima. Di angkatan ketiga ada penurunan sampai sekarang di angkatan yang kelima sedang berjalan. Jadi mari belajar memiliki track record yang baik rekan-rekan dalam program studi independen ini, mulai dari angkatan pertama sampai sekarang di angkatan yang kelima. Jadi mari belajar adalah perusahaan yang berfokus pada peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui teknologi pendidikan. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari mari belajar ini sehingga rekan-rekan harus memilih mari belajar untuk menjadi salah satu tempat belajar rekan-rekan dalam program studi independen ini? Yang pertama, rekan-rekan, yang ditawarkan oleh mari belajar adalah para trainer atau orang yang nanti mengajar, dosen-dosennya itu sudah bersertifikasi internasional. Jadi kapabilitasnya, ya kemampuannya itu tidak bisa dianggap sebelah mata, kayak gitu ya. Karena mereka sudah memiliki sertifikasi internasional yang sudah diakui oleh dunia, khususnya dalam teknologi Microsoft. Kenapa? Karena mari belajar adalah Microsoft in Educational Global Training Partners. Mungkin saya bisa katakan di antara penyedia layanan studi independen, mungkin yang menjadi Microsoft Partners atau Global Training Partners in Educational Global Training Partners di Indonesia yang mengikuti studi independen ini mungkin hanya mari belajar. Tapi saya belum ngecek secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan saya belum ngecek, tapi kemungkinan hanya mari belajar. Dan juga yang ketiga alasannya adalah mari belajar adalah Microsoft Authorized Education Partners. Dan tentunya kami merupakan salah satu Microsoft Partners yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi mari belajar rekan-rekan pertama tadi sudah memiliki track record yang baik mulai dari MSIB yang pertama sampai dengan MSIB yang kelima hari ini sedang berjalan.
Yang kedua, memiliki beberapa hal keunggulan yang mungkin rekan-rekan akan dapatkan nantinya ketika rekan-rekan belajar di sini. Itu ya. Oke, itu sedikit tentang Mari Belajar. Nah, sekarang saya mau jelaskan rekan-rekan, apa itu magang dan studi independen bersertifikat. Karena sebenarnya rekan-rekan, dua hal ini sebenarnya sesuatu hal yang berbeda, ya. Fokusnya berbeda. Ya. Yang ditawarkan oleh Mari Belajar itu yang mana? Yang ditawarkan oleh Mari Belajar adalah studi independen bersertifikat. Sedangkan untuk magang, Mari Belajar belum melaksanakannya. Ya. Jadi MSIB ini merupakan program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, di seluruh kampus yang ada di Indonesia untuk belajar di luar dari program studinya masing-masing. Contohnya, ada yang dari ekonomi ingin belajar tentang data analisis, ada yang dari mungkin teknik sipil ingin belajar tentang web programming, ada yang mungkin dari sistem informasi ingin belajar tentang big data dan sebagainya. Jadi MSIB memfasilitasi hal itu. Bagusnya apa? Bagusnya rekan-rekan nanti akan bisa konversi SKS. Mungkin sudah pernah dengar ya. Yang ini diakui oleh perguruan tinggi yang dikatakan oleh tadi ya, sudah dibuka oleh Bapak, bahwasanya dari UI sendiri itu sudah mengakui konversi SKS ini. Nah, studi independen bersertifikat ini atau SIB ini adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra. Dalam hal ini adalah Mari Belajar yang bisa diikuti oleh mahasiswa seluruh program MSIB. Yang mana nanti rekan-rekan, teman-teman dari UI bisa mengkonversi hingga 20 SKS. Ya, bisa mengkonversi sampai dengan 20 SKS. Sebenarnya ini tergantung dengan program studi juga. Makanya perlu untuk diskusi terlebih dahulu dengan kepala prodi atau dosen pembimbing akademik gitu ya. Karena memang rekan-rekan tidak semua program studi biasanya yang sampai maksimal 20 SKS. Terkadang ada yang cuma 8 SKS, ada yang 10 SKS ya, ada yang cuma 12 SKS dan begitu seterusnya. Tapi maksimal yang diberikan oleh Mari Belajar adalah 20 SKS. Rekan-rekan bisa mengkonversinya yang bagian mana saja, tergantung yang telah disesuaikan dengan program studi masing-masing. Nah, apa persyaratan umumnya? Rekan-rekan nanti cukup mudah. Yang pertama, mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, ya. Dan ini UI sudah checklist. Maksudnya rekan-rekan yang hadir hari ini itu sudah melewati persyaratan yang pertama ini. Yang kedua, rekan-rekan yang dari mahasiswa aktif jenjang D2, D3, D4 atau S1 atau belum yudisium serta bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu studi independen ini berlangsung. Dengan ketentuan yang pertama, untuk mahasiswa yang D2 atau D3 minimal di semester 3, ya. Sementara untuk mahasiswa D4 dan S1 minimal di semester 5. Jadi nanti rekan-rekan silakan cek ya. Hitungannya dari mana, Pak? Hitungannya mulai dari rekan-rekan nanti masuk semester baru. Kalau sekarang kan semester 4 ya. Ada semester 2, 4, serta ada yang dari, semester 3, 5, semester 1, 3, 5, serta 7 ya. Jadi yang bisa ikut itu adalah yang sekarang lagi di semester, mohon maaf, ini saya benar atau tidak ya? Sekarang semester ganjil ya Mbak Melinda ya? Iya benar ya. Berarti nanti rekan-rekan Ya, yang ada betul Mas Renaldi. Iya benar ya. Sudah masuk semester ganjil. Ya, nanti yang intinya sekarang lagi di semester, rekan-rekan itu sudah di semester 5 ya, sudah bisa mengikuti MSIB ini gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan yang sudah masuk di semester 5 sekarang sudah semester 5 sudah bisa mengikuti program studi independen ini. Semester 5, semester 7 udah bisa ya. Karena semester depan adalah semester genap ya. Seharusnya adalah semester yang ke-6 dan yang ke-8 ya, seperti itu. Ini yang kedua. Bagaimana kalau misalnya kami itu belum semester 5 Pak, sekarang baru semester 3 mau semester 4.
Nah, mohon maaf untuk sekarang belum bisa rekan-rekan, tapi rekan-rekan tetap bisa hadir kok ya. Tetap bisa mengikuti sosialisasi ini, rekan-rekan bisa bertanya, mana tahu nanti di MSIB yang ke-7 mungkin ya, rekan-rekan bisa mengikutinya di Mari Belajar. Oke ya. Yang ketiga, siapkan kurikulum vitae, ada CV-nya silakan dibuat, transkrip nilainya, surat rekomendasi universitas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Nah, ini dua hal ini bisa diminta nih di kampus masing-masing. Kalau tadi sudah dijelaskan ya, seharusnya udah rekan-rekan sudah tahu alurnya kemana mintanya nih. Ya, biasanya ada badan tersendiri atau lembaga atau biro tersendiri yang menyediakan tentang dua hal ini. Pertama, surat rekomendasi universitas, kedua SPTJM-nya. Yang selanjutnya, foto atau scan KTP, tenang saja rekan-rekan, ini tidak akan kami gunakan sebagai alat untuk pinjol ya. Jadi rekan-rekan aman untuk datanya, dan ini semuanya akan di-upload di portalnya dari Kampus Merdeka, gitu ya. Yang terakhir, sertifikat pengalaman organisasi kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana Pak? Boleh, silakan daftar saja. Nggak usah di-upload sertifikat pengalaman organisasinya. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah syarat dari mahasiswanya tersendiri, kalau ini adalah syarat perangkatnya. Karena rekan-rekan kita ada standar tersendiri ya. Takutnya nanti kalau misalnya rekan-rekan mengikuti kegiatan ini, perangkatnya tidak mendukung, nanti tidak optimal mengikuti kegiatannya. Ya, karena di beberapa kasus di MSIB sebelumnya, kami memiliki pengalaman yang serupa ya. Dengan perangkat yang kurang mumpuni, akhirnya mahasiswa tidak bisa untuk maksimal mengikutinya. Nah, syarat yang pertama untuk perangkatnya harus memiliki komputer atau laptop, ya. Sistem operasi minimal Windows 10 atau Windows 11 bisa, ya, atau macOS Sierra atau yang lebih baru boleh, ya. Selanjutnya perangkat komputer dengan prosesor 1,6 GHz atau lebih cepat lebih bagus. Perangkat komputer minimal RAM 2 GB, tapi rata-rata sekarang udah minimal 4 GB ya, minimal loh ini sekarang. Saya lihat ya laptop yang terbaru sekarang. Dan kondisi internet yang memadai. Disarankan, bukan minimal ya, tapi lebih tepatnya disarankan minimal 5 Mbps. Ya. Selanjutnya, nah bagaimana nanti untuk alurnya, alur dari studi independen bersertifikat ini yang ada di Mari Belajar. Pertama, sekarang kami lagi sosialisasi. Jadi rekan-rekan lagi ikut sosialisasi program, ya. Yang selanjutnya nanti akan ada rekrutmen. Rekan-rekan nanti akan mendaftar gitu ya. Kami akan memilih terlebih dahulu rekan-rekan yang berkompeten, yang mungkin nanti kami akan memilih gitu ya. Tapi tenang saja, dari UI nanti kami akan berikan semacam privilege tersendiri ya. Boleh nanti rekan-rekan kalau mau daftar, nanti kami berikan contekan apa tes yang akan kami berikan gitu ya. Selanjutnya ada onboarding, nanti akan ada pembukaan ya, onboarding pertama. Terus selanjutnya ada pelaksanaan kuliah tahap 1 sama seperti kita kuliah di UI rekan-rekan. Selanjutnya nanti akan ada ujian mid semester atau UTS. Terus nanti setelah UTS itu nanti akan ada ujian sertifikasi. Nah, di sini nanti akan ada sertifikasi internasional. Rekan-rekan akan mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi internasional. Kalau bayar sendiri mungkin jutaan lah ya. 1 juta ke atas lah. Nah, setelah itu akan mulai melaksanakan tugas akhir. Ini ada pelaksanaan capstone ya. Jadi nanti akan ada pelaksanaan capstone ini, kalau di kita di kampus itu skripsi lah namanya. Nah, tapi kita capstone ini lebih ke alatnya, harus ada alatnya. Harus ada produknya ya. Sekaligus nanti akan berjalan langsung dengan kuliah tahap 2. Terus nanti akan ada ujian akhir semester. Akan ada ujian sertifikasi tahap 2, ini yang pertama tadi ya. Sertifikasi internasional, ini yang kedua, sertifikasi internasional yang kedua. Terus akan ada capstone project virtual exhibition, akan ada pameran dari capstone project atau tugas akhirnya akan dipamerkan. Nanti akan ada beberapa kelompok yang masuk ke capstone project yang akan dinilai, dan 3 kelompok terbaik nanti akan mendapatkan hadiah total 30 juta. Jadi masing-masing kelompok terbaik nanti akan kami berikan hadiah 10 juta. Jadi akan ada totalnya 30 juta. Ya, mana tahu yang menang itu nanti dari UI. Seingat saya di MSIB yang keempat itu dari kelompok saya ada yang menang dari UI. Nah, ekonomi kalau saya tidak salah ya, dari ekonomi menang capstone project. Mereka itu tugas akhirnya itu adalah deteksi katarak ya. Deteksi katarak itu ada 1 dari UI, 2 dari UGM mereka. Ya, mereka juara untuk capstone project-nya.
Mana tahu nanti selanjutnya rekan-rekan ya, rekan-rekan yang hadir hari ini yang akan memenangkan capstone project di studi independen bersertifikat yang ada di Mari Belajar. Selanjutnya akan ada kelulusan program dan akan ada yang namanya employability program. Jadi ini semacam program yang kami siapkan untuk rekan-rekan biar nanti rekan-rekan bisa lebih dekat dengan dunia kerja. Ya, akan ada beberapa boleh kita katakan pendampingan ya, pendampingan untuk rekan-rekan untuk bisa keterima di dunia kerja seperti itu. Nah, apa aja yang kami tawarkan? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Yang kami tawarkan ada 3. Yang pertama, AI data analis itu untuk 100 peserta. Nanti rekan-rekan akan belajar tentang AI sekaligus data analis ya. Yang kedua, rekan-rekan akan belajar nanti pilihan yang kedua yaitu Microsoft Platform Developer bagi yang berminat untuk mengembangkan aplikasi, membuat aplikasi baik mobile maupun nanti website, nanti bisa ikut di sini. Total peserta yang kami terima sekitar 50 peserta saja. Ya. Dan yang terakhir yaitu Microsoft Data Engineer, ya rekan-rekan yang ingin menjadi seorang teknisi data gitu ya. Nanti kuota yang kami sediakan ada 50 peserta. Mana yang paling banyak pendaftarnya sekarang, Pak? Yang paling banyak ini ya. Paling banyak di sini rekan-rekan bisa ambil ini juga ya kalau misalnya berminat. Dan yang masih banyak slotnya itu saya lihat ya, walaupun sudah lebih dari 50 peserta yang mendaftar ya, itu di platform developer maupun data engineer gitu ya. Jadi yang masih terlaris sekarang itu masih di sini ya, data analis dan AI. AI data analis, mohon maaf ya, AI data analis. Rekan-rekan nanti yang mungkin tertarik di bidang ini, di salah satu bidang ini bisa mengikuti studi independen bersertifikat di Mari Belajar ini. Nah, kita coba lihat dulu apa yang akan rekan-rekan pelajari nantinya di masing-masing posisi yang kami tawarkan tadi. Pertama kita mulai dari platform developer ya. Rekan-rekan akan belajar 7 mata kuliah. Jadi akan ada 7 mata kuliah kurang lebih ya. Pertama untuk platform developer rekan-rekan akan belajar tentang pemrograman dasar ya, belajar tentang variabel, belajar tentang logika pemrograman ya, belajar tentang nanti itu dasar-dasar dari aplikasi ya. Nanti akan belajar di sini ya, OOP dan sebagainya. Yang kedua akan belajar pengembangan aplikasi web yang modern dengan ASP.NET dan cloud computing dari Azure ya. Yang ketiga nanti rekan-rekan akan mengembangkan aplikasi dengan Power Platform, nanti bisa versi mobile, website, bisa jalan semua, baik iOS maupun Android. Nanti rekan-rekan bisa belajar di sini. Kebetulan kemarin yang ngajarnya saya di sini. Yang keempat rekan-rekan akan belajar Azure Fundamental, dasar-dasar dari cloud computing. Ya kebetulan juga saya ngajar di sini, gitu ya. Jadi saya lumayan banyak nih ngajarnya ya. Oke, yang kelima nanti rekan-rekan akan belajar kreativitas dan berpikir kritis serta manajemen proyek dan teknologi informasi. Dan yang terakhir nanti akan ada capstone project dan masing-masing ada SKS bobotnya ya. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 ini tentang technical skill. Rekan-rekan nomor 4 mohon maaf, rekan-rekan akan belajar tentang skill-skill teknis yang harus dimiliki. Ya, totalnya masing-masing 3 SKS. Sedangkan yang nomor 5 sama nomor 6 ini merupakan soft skill ya, kemampuan yang biasanya digunakan dalam dunia kerja. Karena kalau misalnya dunia kerja itu rekan-rekan kita nggak hanya bergantung pada kemampuan teknis saja, tapi kita juga harus belajar tentang kemampuan non teknis khususnya di kemampuan soft skill gitu ya. Dan ini totalnya 2 SKS masing-masing. Dan yang terakhir akan ada capstone project totalnya 4 SKS. Ini untuk kombinasi technical sama soft skill akan digabung menjadi sebuah produk yang nanti rekan-rekan bisa pamerkan pada capstone exhibition. Ini yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat ya, yang Microsoft Data Engineer. Nah, nanti rekan-rekan untuk yang nomor 5 sampai dengan nomor 6 ini sama sebenarnya. Ya, nomor 5 sampai dengan nomor 6 ini sama dengan yang Microsoft Power Platform Developer sebelumnya. Sedangkan yang nomor 1 sampai nomor 3 yang berbeda. Mohon maaf ya, nomor 4 sampai nomor 7 sama. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 3-nya berbeda. Ya, nanti rekan-rekan akan belajar tentang basis data relasional, SQL, 3 SKS, basis data non-relasional, NoSQL, 3 SKS, dan data fundamental, yaitu 3 SKS. Sedangkan Azure Fundamental ini sama dengan sebelumnya ya, karena ini sama-sama nanti memanfaatkan teknologi cloud computing yang ada di Microsoft. Seperti itu. Dan yang terakhir ada AI Data Analyst. Rekan-rekan nanti akan belajar nomor 5 sampai dengan nomor 7. Itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Yang sedikit berbeda di sini nanti rekan-rekan akan belajar AI Engineer. Ya, akan digembleng
untuk menjadi seorang AI engineer ya, nanti kita akan buat produk sendiri, akan praktek cara membuat AI yang bagaimana gitu ya. Kemungkinan sama saya ya. Yang kedua nanti akan ada visualisasi data dengan Power BI. Nah, ini kemungkinan juga sama saya. Jadi saya menghandle 4 kelas nantinya. Ya, tapi nggak berbarengan ya. Visualisasi data dengan Power BI nanti 3 SKS rekan-rekan. Data fundamental nanti 3 SKS dan data analis dengan Python itu 3 SKS. Ya, jadi nanti rekan-rekan akan belajar menjadi seorang AI engineer dan juga data analis secara bersamaan. Ya, totalnya sama semua rekan-rekan, yaitu sekitar 20 SKS, baik itu Microsoft Platform Developer, Microsoft Data Engineer maupun AI dan data analis. Semua dari track ini kita akan menggunakan teknologi Microsoft. Ya, kita akan menggunakan teknologi Microsoft dan itu standarisasi internasional dari Microsoft. Jadi rekan-rekan yang mengikuti materi di sini sudah mengikuti standarisasi yang sudah dibuat oleh teknologi salah satu teknologi raksasa teknologi dunia ya, yaitu Microsoft, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, sebelum nanti saya lanjutkan ke Mbak Melinda ya ke bahan capaian lulusan. Mungkin ada yang tertarik mungkin dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya lanjutkan. Setelah ini masih ada ya tentang capaian lulusan dan nanti bagaimana cara mendaftarnya. Ya, silakan Mbak Melinda. Nah, baik, terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya untuk sesi yang pertama. Mari teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kami Mari Belajar terkait hal-hal apa saja yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, silakan teman-teman dapat mengaktifkan virtual raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atau teman-teman juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan dari teman-teman. Dan kami informasikan kembali bahwa saat kegiatan ini akan ada reward menarik di akhir nanti. Untuk itu kami meminta keaktifan teman-teman. Untuk teman-teman yang aktif dalam kegiatan ini akan kami berikan reward yang akan kami umumkan hasilnya di akhir sesi ini. Baik, sepertinya masih belum ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Mas Rinaldi, sepertinya penjelasan Mas Rinaldi tadi sudah cukup jelas. Oh, ada pertanyaan nih dari Kak Danidan. Izin Mas Rinaldi, sepertinya kalau tidak salah sudah tidak menggunakan SR dan SPTJM ya untuk daftar MSIB. Terkait hal ini, saya mohon izin menjawab ya Mas Rinaldi, terkait SR dan SPTJM ini sejatinya sudah dikembalikan ke masing-masing pihak perguruan tinggi. Untuk itu teman-teman dapat menanyakan kembali terkait dengan syarat-syarat persuratan ke teman-teman, ke Bapak Ibu, dosen pembimbing ataupun, Bapak Ibu yang, bertugas untuk, terkait dengan MBKM ini, silakan teman-teman dapat menanyakan kembali terkait persyaratan ini. Untuk dari Mari Belajar sendiri sebetulnya, nanti akan menerima nama daftar teman-teman yang sudah dinyatakan eligible oleh pihak perguruan tingginya masing-masing, sehingga nanti daftar nama teman-teman yang masuk ke kami merupakan daftar yang sudah eligible atau sudah disetujui dari pihak perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu Kak Dani. Jadi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kembali terkait persyaratan ke pihak universitasnya atau kepada Bapak Ibu dosen yang menaungi terkait dengan kegiatan ini. Baik, semoga terjawab Kak Dani. Apakah teman-teman lain sebelum kita memasuki sesi selanjutnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, sepertinya masih belum ada Mas Rinaldi, mungkin kita bisa lanjutkan kembali, mungkin nanti di akhir teman-teman akan bertanya. Oh, ada lagi nih Mas Rinaldi, mau dijawab sekarang atau nanti di akhir? Sekarang saja Mbak Melinda, nggak Oke, apa-apa. baik. Kita langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Yovita. Terkait jadwal pembelajaran, dilaksanakannya secara online atau dengan jadwal tertentu nih Mas Rinaldi? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yovita untuk pertanyaannya. Jadi begini Kak Yovita, jadi kita itu kan fokusnya ke studi independen ya. Studi independen itu nanti adalah belajar mandiri, tapi tentunya nanti ada pendamping, ada mentornya, ada dosennya gitu ya. Nah proses pembelajarannya nanti Kak Yovita itu online. Jadi Kak Yovita di Depok contohnya atau di Jakarta, bisa mengikuti program ini ya tanpa harus datang ke tempat kami karena nanti program pembelajaran ini dilaksanakan secara online, full online ya. Dan tentunya nanti ada jadwal tertentu Mbak Yovita. Contohnya dalam seminggu itu ada 3 kali kelas gitu ya. Nggak full, setiap hari ada kelas enggak ya. Bisa saja nanti itu hari Senin dari jam 10 sampai jam 12. Oke, setelah itu nanti nggak ada kelas lagi, bebas. Mau jalan-jalan, mau healing gitu ya, boleh.
Di hari Selasa nanti kosong contohnya. Hari Rabu nanti ada lagi kelas tapi di jam siangnya. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa ikut dari jam 1 sampai jam 3 contohnya ada kelas, ikut kayak gitu. Sama seperti kita di kampus Kak Yovita. Jadi tidak memberatkan dan waktunya juga banyak yang kosong gitu ya. Jadi nanti kalau Kak Yovita ikut nggak setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu belajar terus enggak ya. Tapi hanya di waktu-waktu tertentu yang sudah nanti kami susun waktunya. Dan nanti Kak Yovita bisa ikut berdasarkan kelas yang sudah ada. Seperti itu Kak Yovita ya. Semoga terjawab. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi. Melanjutkan pertanyaan dari Kak Dani dan fleksibel untuk tempat dan asal online di waktu yang sudah ditentukan. Betul, Kak. Jadi kegiatan kami diselenggarakan full secara online. Jadi kakak-kakak dapat mengikuti kegiatan dari manapun, asalkan kakak-kakak dapat hadir tepat waktu. Dan jika nanti ternyata ada berhalangan hadir, kami juga memiliki perizinan tertentu. Nanti kakak-kakak dapat izin terlebih dahulu kepada mentor ataupun asisten mentor terkait perizinannya. Ada satu pertanyaan lagi sebelum, sesi selanjutnya Mas Rinaldi dari Kak Yovita kembali, apakah belajarnya melalui video pembelajaran atau kelas interaktif? Iya. Baik Kak Yovita, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk proses pembelajarannya nanti Kak Yovita kita ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu nanti ada proses pembelajaran sinkron. Sinkron itu secara langsung ya seperti sekarang ya, dalam waktu yang bersamaan belajar nanti dijelaskan oleh mentornya, dijelaskan ya, mentornya dari dunia industri gitu ya. Dijelaskan prakteknya bagaimana, cara melakukannya bagaimana. Jadi secara interaktif. Yang kedua, kami juga mengkombinasikannya dengan proses pembelajaran asinkron namanya. Jadi asinkron ini belajar mandiri loh Kak Yovita. Jadi nanti kami ada LMS sendiri. Kak Yovita bisa belajar baca sendiri ya sambil mungkin dalam bus gitu ya Transjakarta baca dulu atau sambil duduk-duduk gitu ya. Itu ada. Ya, jadi nanti kita menyiapkan proses pembelajarannya baik itu nanti bahan bacaannya secara asinkron gitu ya maupun nanti secara interaktif dengan mentornya langsung ya dengan mentornya langsung. Jadi bisa bebas untuk bertanya. Seperti itu. Semoga menjawab Kak Yovita ya. Ya, Silakan baik. Mbak. Terima kasih Mas Rinaldi. Semoga menjawab Kak Yovita bahwasannya di Mari Belajar nanti akan ada 2 sesi, yakni sesi sinkron dan juga sesi asinkron. Yang mana sesi sinkron ini nanti akan ada live mentoring dan sesi asinkron sendiri untuk pembelajaran mandiri oleh teman-teman. Baik Mas Rinaldi, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita tampung dulu. Mas Rinaldi dapat melanjutkan sesi selanjutnya, nanti pertanyaan dari Kak Muhammad Fatul kita akan jawab setelah sesi ini. Baik, kepada Mas Rinaldi kami persilahkan. Ya, jadi rekan-rekan mungkin dari penjelasan saya tadi, rekan-rekan bisa tulis dulu tuh pertanyaannya. Nanti kalau udah selesai dari sesi saya akan langsung jawab nanti pertanyaan rekan-rekan. Seperti itu ya, bisa tulis dulu di kolom chat, biar nanti kita bisa bahas semuanya. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Layar saya sudah kelihatan ya Mbak Melinda ya? Sudah Mas Rinaldi, bisa dapat dilanjutkan? Nah, sekarang saya sudah jelaskan tadi ada 3 model atau track ya, atau jalur pembelajaran yang ditawarkan oleh Mari Belajar ini. Nah, kita coba lihat dulu capaian profil lulusan. Jadi nanti rekan-rekan kalau selesai mengambil jalur pembelajaran ini bisa apa sih nanti di akhir? Gitulah. Oke ya. Nah, jadi nanti untuk yang pertama, untuk Microsoft Platform Developer akan memfokuskan agar kalian memiliki kemampuan teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman.net. Untuk kemudian aplikasi tersebut dikelola dalam lingkungan komputasi awan Microsoft Azure serta mengembangkan solusi bisnis berbasis mobile dan web menggunakan Power Platform. Ya, apa aja sih yang menjadi capaian dari masing-masing mata kuliah? Karena tadi ada 7 mata kuliahnya. Yang pertama nanti rekan-rekan akan memiliki cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Terus nanti rekan-rekan akan memiliki dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyeknya, dan juga mengamankan manajemen proyek itu sendiri. Yang ketiga, rekan-rekan nanti akan bisa untuk menunjukkan bagaimana sih membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform, baik itu secara mobile maupun itu secara website. Yang keempat, rekan-rekan nanti akan memiliki dasar pengembangan web, pembuatan user interface, dan juga API. Yang kelima, akan memiliki pemahaman tentang pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing Azure. Yang keenam, rekan-rekan akan memiliki konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan juga pemantauan.
Dan yang ketujuh, rekan-rekan akan mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang rekan-rekan nanti pilih dalam capstone project. Ini untuk capaian profil lulusan pada Microsoft Platform Developer. Yang kedua, untuk profil lulusan AI Data Analyst. Apa yang akan rekan-rekan dapatkan setelah menyelesaikan program ini? Nanti rekan-rekan akan kami fokuskan pada pengembangan bagaimana rekan-rekan itu memiliki kompetensi dalam menganalisis data, pemeliharaan basis data, penyiapan dan pemodelan data, penjaminan kualitas data. Untuk selanjutnya, hal itu akan kita kaitkan dengan solusi AI dalam dunia bisnis. Profil lulusannya kurang lebih sama dengan tadi, cuma ada beberapa perbedaan. Untuk nomor 1 sama, untuk nomor 2 sama. Yang nomor 3 ini nanti rekan-rekan akan mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Yang keempat, rekan-rekan akan mengetahui konsep-konsep fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure sampai nanti dengan penerapan generatif AI. Rekan-rekan akan belajar nanti tentang generatif AI, tahu ChatGPT? Nah, itu generatif AI dan itu masuk dalam teknologi Microsoft karena sekarang ChatGPT itu udah bagian dari Microsoft ya. Yang kelima, rekan-rekan akan mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang keenam, nanti rekan-rekan mampu menyiapkan, memodelkan, dan memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna. Serta yang ketujuh sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir, ini ada yang kelewatan. Yang ketiga yaitu Microsoft Data Engineer. Apa sih profil capaian lulusannya? Nanti akan memfokuskan pada pengembangan talenta digital ya, khususnya dalam mendapatkan data, mengekstrak data, mentransformasikan data, mengembangkan dan memelihara himpunan data hingga meningkatkan kualitas dan efisiensi data di lingkungan komputasi awan Microsoft Azure. Untuk capaian lulusan 1, 2 sama dengan yang sebelumnya. Sedangkan yang ketiga nanti rekan-rekan akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Ini sama dengan yang sebelumnya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep pembuatan dan pengelolaan basis data. Terus nanti mampu memahami konsep pembuatan data non-relasional dan pengelolaannya. Serta mengetahui konsep cloud computing untuk pengelolaan data. Sedangkan yang ketujuh itu sama dengan yang sebelumnya karena sama-sama capstone project. Oke, apa sih fasilitas yang diberikan? Nah, ini mungkin banyak yang bertanya ya. Kalau saya ikut di Mari Belajar, apa yang saya dapatkan nanti? Gitu ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, mentornya sudah bersertifikasi internasional. Rekan-rekan bisa mempercayai mentor-mentor yang kami siapkan. Yang kedua, bisa konversi sampai dengan 20 SKS. Ya, maksimal itu yang diberikan oleh dari program studi independen. Dan kami memberikan maksimal 20 SKS. Sertifikat keikutsertaan program selama kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan ya. Reward capstone project dengan total beasiswa 30 juta untuk 3 kelompok terbaik. Dan nanti untuk kelompok-kelompok yang masuk final akan ada sertifikat khusus yang rekan-rekan itu menandakan sudah berhasil masuk pada final capstone project yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Yang selanjutnya, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai jutaan rupiah. Nanti ada 2 kali ya. Ada 2 kali kesempatan tapi dengan ketentuan. Ya, ada ketentuannya. Kalau lolos yang pertama bisa dapat yang kedua. Kayak gitu. Syaratnya harus lolos yang pertama. Tapi tenang saja, rekan-rekan akan kami gembleng, akan kami ajarkan bagaimana tips dan triknya supaya nanti bisa lolos dalam sertifikasi internasional ini. Ya. Yang selanjutnya akan ada kalender akademik yang bisa rekan-rekan lihat, yang bisa rekan-rekan sesuaikan dengan kalender akademik yang ada di kampus. Ada rencana program dan kegiatan pembelajaran semester RPKPS yang bisa rekan-rekan dapatkan kalau misalnya dibutuhkan untuk mengkonversi SKS. Akun Microsoft 365 walaupun sebenarnya dari UI sudah ada. Akses ke MOOC gratis, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn. Azure Web Course bagi kursus yang terkait. Jadi nanti akan ada lab yang sudah kita siapkan. Dan itu free. Dan terakhir surat keterangan pendamping ijazah SKPI jika rekan-rekan memerlukan. Nah, bagaimana kewajiban kalian kalau misalnya mengikuti program ini? Yang pertama, rekan-rekan menjalani program ini secara penuh waktu. Maksudnya penuh waktu di sini kalau ada kelas ikut kelas. Ya. Yang kedua,
berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB ini sampai dengan selesai dan tidak boleh yudisium sebelum program ini selesai. Ya, kalau sudah ada yang semester 8 contohnya ya, atau semester 9 mau ikut program ini, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh yudisium dulu sebelum kegiatan ini selesai. Disiplin mengisi logbook harian atau mingguan, nanti akan ada semacam laporan yang kalian berikan, yang kalian isi setiap harinya dan setiap minggunya. Ya. Hadir minimal 80% dari total kehadiran. Berkomitmen mengikuti program dari awal hingga akhir, baik program magang maupun studi independen bersertifikat. Dalam hal ini kita hanya studi independen bersertifikat ya. Mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan. Bisa 1 minggu rekan-rekan, karena Sabtu sama Minggu itu tidak dihitung sebagai hari pengerjaan. Jadi rekan-rekan pengerjaannya itu sekitar 5 hari ditambah Sabtu Minggu ya. Jadi totalnya kurang lebih 7 hari. Jadi ada satu tugas itu pengerjaannya 1 minggu. Lumayan lama itu ya. Bukan lumayan lama lagi ya, itu sudah sangat lama ya. Jadi nanti rekan-rekan tidak terlalu ini ya, apa namanya, wah nanti kalau ikut takut banyak tugas nih. Nah, tidak ya, jangan takut karena nanti waktunya cukup lama yang kami berikan. Berpartisipasi aktif dalam program yang dipilih. Bagi mahasiswa-mahasiswi program studi independen bersertifikat wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan ya, karena kita online. Bagi mahasiswa program studi independen bersertifikat wajib mengikuti jadwal UTS, UAS, dan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang telah kami tetapkan. Ini kewajiban yang kalian harus lakukan ketika mengikuti program ini. Nah, bagaimana supaya nanti bisa daftar dalam program studi independen ini? Rekan-rekan bisa mendaftar di go.maribelajar.org/msib. Mbak Melinda bisa dibantu kirimkan linknya ya. Atau rekan-rekan juga bisa bergabung dengan WhatsApp kandidat MSIB 6 di scan saja bisa, atau di link yang kami kirimkan di kolom chat. Oke, di go.maribelajar.org/kandidat MSIB 6. Nanti rekan-rekan bisa tanya juga di sana. Kami akan kasih informasi juga kalau misalnya rekan-rekan nanti sudah masuk ke dalam grup tersebut. Untuk pendaftarannya akan saya contohkan setelah nanti kita jawab di sesi tanya jawab ya. Kalau ada nanti tanya-tanya ya dari kalian, nanti kita akan jawab dulu, baru nanti saya contohkan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, ada hal yang menarik lagi rekan-rekan. Ada hal yang lebih menarik ya. Kita ada namanya member get member ya. Member get member. Jadi nanti program ini tuh berlangsung pada tanggal 5 sampai 15 Desember ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa baca ketentuan melalui link yang kami kirimkan. Boleh nanti dikirimkan posternya Mbak Melinda ya di kolom chat. Jadi intinya seperti ini. Jadi peserta yang ikut pada program ini merupakan calon peserta SIB. Jadi harus rekan-rekan yang mau ikut di studi independen bersertifikat ini ya. Dan mente pada program studi independen bersertifikat angkatan 1 sampai 6. Jadi yang sebelum-sebelumnya kalau mau ikut bisa ya. Contohnya kayak gini. Jadi intinya seperti ini rekan-rekan. Kalian nanti memberikan semacam referral. Ya, memberikan referral. Oh, saya ada teman nih mau ikut, kamu ikut sama saya aja gitu ya. Nanti akan ada bisa mendapatkan e-money sampai dengan 250.000 dengan ketentuan ya. Nanti bisa dibaca. Peserta melampirkan bukti screenshot keikutsertaan teman lainnya dalam kegiatan SIB Mari Belajar dengan mengisi formulir di bit.ly/mari referral ya, minus referral. Ya, bukti yang dimaksud merupakan halaman pendaftaran yang menunjukkan telah mendaftar di Mari Belajar. Jadi nanti kalau ada teman yang mendaftar minta screenshot. Nah, kayak gitu ya. Minta screenshot nanti dikirim. Nah, nanti rekan-rekan bisa dapat e-money. Reward akan diberikan ketika daftar nama referral yang dikirimkan dinyatakan diterima dalam program SIB di Mari Belajar. Jadi contohnya kalian sekarang mau ikut di MSIB 6. Oke, cari temannya 10 gitu ya. Nah, nanti setiap screenshotan mereka itu diminta ya. Nanti di-upload di sini. Ya, jadi rekan-rekan nanti bisa meyakinkan mereka, wah di Mari Belajar bagus gitu ya. Total hadiahnya 30 juta dan sebagainya. Nanti bisa tuh. Habis itu nanti kirim ke saya ya untuk ini gitu ya, untuk bukti gitu. Nah, nanti rekan-rekan bisa dapat referralnya ya. Nah, jadi nanti ada e-money yang kami siapkan untuk masing-masing ya sampai dengan 250.000 bukan juta ya. 250.000 tapi tergantung nanti dengan syarat yang sudah kami siapkan di go.maribelajar.org/msib. Rekan-rekan bisa nanti dilihat di sana. Gitu ya. Itu saja rekan-rekan dan jangan lupa ikuti LinkedIn kami ada di Mari Belajar, Instagram kami @maribelajar_id, Facebook kami di maribelajar.id dan YouTube kami di Mari Belajar.
Terima kasih rekan-rekan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan sebelum nanti saya praktekkan tata cara bagaimana proses pendaftarannya. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya pada sesi kedua. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya untuk berinteraksi langsung, silakan aktifkan virtual raise-nya terlebih dahulu, ataupun teman-teman juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan. Namun sebelumnya, saya informasikan baru saja saya kirimkan beberapa tautan-tautan yang dapat teman-teman simpan. Yang pertama yaitu teman-teman ada tautan untuk kehadiran, silakan teman-teman yang bergabung kami mohon untuk mengisikan, untuk tautan daftar kehadirannya dalam kegiatan pada siang hari ini. Kemudian di tautan kedua, yaitu ada tautan pendaftaran. Nah, jika teman-teman nanti, ketika setelah sesi ini atau nanti bersama Mas Rinaldi bersama-sama untuk, mendaftar secara langsung di Mari Belajar, silakan teman-teman dapat klik langsung di go.maribelajar.org/msib. Lalu ada pertautan pendaftaran member get member yang baru saja Mas Rinaldi jelaskan, yang mana nanti teman-teman apabila saat ini, baru mau mendaftar, juga dapat berkesempatan untuk mengikuti kegiatan member get member dari Mari Belajar. Nanti silakan teman-teman mengajak minimum 10 rekan lainnya untuk, dapat mengikuti kegiatan studi independen di Mari Belajar, dan bagi nanti teman-teman yang, dapat mengajak teman-temannya, ke-10 teman-temannya untuk bergabung dan diterima di Mari Belajar akan kami berikan reward. Dan terakhir ada, grup kandidat yaitu tautan untuk grup, di mana teman-teman nanti di grup ini silakan apabila ada yang ingin ditanyakan setelah sesi ini berakhir, ingin ditanyakan lebih lanjut atau lebih detailnya, silakan teman-teman dapat menggunakan grup sebagai wadah komunikasi bagi teman-teman calon peserta program studi independen bersertifikat Mari Belajar dan juga dengan tim Mari Belajar. Baik, untuk itu, ada pertanyaan tadi yang sudah kita tampung, Mas Rinaldi, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fatul Farizi terkait dengan, sekarang Kak Muhammad Fatul ini sudah berada di semester kelima dan persyaratan magang minimal semester 6. Apakah bisa apply? Oke, baik. Terima kasih Kak Fatul ya. Oke, saya jelaskan lagi Kak Fatul. Jadi kita ini hanya khusus di studi independen ya. Jadi kalau untuk magang di Mari Belajar belum melaksanakan. Karena memang ada 2 program ya, magang dan studi independen. Yang kita fokuskan di sini adalah studi independen. Jadi kalau misalnya Kak Fatul sekarang semester 5 mau daftar di studi independen yang ada di Mari Belajar itu sudah bisa ya. Silahkan untuk mendaftar nanti kalau misalnya sudah semester 5 sudah aman. Seperti itu Kak Fatul. Silakan Mbak Melinda. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, semoga menjawab ya Kak Fatul bahwasannya minimum semester 5 saat ini teman-teman berada di semester ganjil dan apabila sudah memasuki semester 5 kami sangat perkenankan untuk segera mendaftar. Dan untuk teman-teman yang mungkin ternyata masih di bawah semester 5 jangan khawatir teman-teman, teman-teman masih bisa mengikuti kegiatannya di semester yang akan mendatang. Kalau misalkan di semester yang akan mendatang, berarti ada di semester genap. Nah, jika teman-teman sudah memasuki minimum semester 4 teman-teman dapat mengikuti kegiatan studi independen. Baik Mas Rinaldi, sepertinya masih belum ada pertanyaan kembali dari teman-teman, mungkin bisa langsung didemonstrasikan nih dan teman-teman bagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, bagi yang mendaftar saat ini juga bersama-sama kami dan mengirimkan screenshot-annya bahwa teman-teman telah, ikut mendaftar di kegiatan studi independen bersertifikat di Mari Belajar, silakan teman-teman kirimkan ke kolom chat ini atau dapat kirimkan juga ke nomor WhatsApp-nya Mari Belajar. Nanti akan kami berikan reward bagi teman-teman, yang tercepat untuk mengirimkan screenshot-annya untuk mendaftar di kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 bersama Mari Belajar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melinda. Sekarang kita mau coba demokan rekan-rekan untuk bagaimana cara proses pendaftarannya. Bagi rekan-rekan yang yang mendaftar hari ini yang tercepat, silakan kirimkan screenshot-nya ke kami ya lewat kolom chat boleh langsung atau lewat WA maksimal hari ini Mbak Melinda ya. Ya. Oke. Maksimal hari ini bagi yang mendaftar akan kami berikan reward ya. Caranya seperti ini, saya coba contohkan. Layar saya sudah kelihatan, Mbak Melinda? Sudah Mas Rinaldi. Nanti tinggal di copy saja rekan-rekan link yang sudah kami berikan yaitu di go.maribelajar.org/msib ya. Tinggal nanti di enter. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa lihat ya, ada Mari Belajar dan rekan-rekan bisa lihat ada 3 kegiatan yang ditawarkan. Ada data analis,
Microsoft Data Engineer, dan platform developer. Contohnya, rekan-rekan tertarik di AI Data Analyst, rekan-rekan klik. Oke, rekan-rekan bisa abaikan yang lain saja, ya. Yang diikuti yang di sini, yang dari Mari Belajar AI Data Analyst. Tinggal klik daftar. Kok nggak bisa daftar, gitu ya? Kalau misalnya nggak bisa diklik daftarnya, harus buat akun dulu, ya. Masuk ke akun, nanti buat akun dulu. Kalau misalnya belum punya akun ya, nanti kalau misalnya belum punya akun, klik daftar. Nanti buat daftarnya dulu mahasiswa dan begitu seterusnya. Diisi informasinya. Dan nanti rekan-rekan balik lagi ke link yang tadi. Nah, nanti tinggal klik daftar dan rekan-rekan terdaftar di Mari Belajar. Seperti itu. Cukup simple. Rekan-rekan cuma cukup bikin akun dan pilih daftar di Mari Belajar. Seperti itu rekan-rekan. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi. Mungkin teman-teman tadi kita perpanjang waktunya. Jika tadi sudah disebutkan bahwa hari ini kita tunggu sampai besok. Sekarang pukul 11, kita tunggu sampai besok siang juga di waktu yang sama, pukul 11 siang. Silakan teman-teman bagi yang sudah mendaftar bersama di Mari Belajar, khususnya di kegiatan program studi independen bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar, silakan screenshotkan daftarnya teman-teman yang telah mendaftar di Mari Belajar, silakan screenshot-kan dan kirimkan ke nomor WhatsApp Mari Belajar, atau jika teman-teman tidak memiliki nomor WhatsApp-nya, silakan teman-teman DM kami di Instagram Mari Belajar di @maribelajar_id. Dan bagi teman-teman yang tercepat akan kami berikan reward berupa e-money. Baik, sepertinya Mas Rinaldi belum ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman. Dan kami informasikan kembali teman-teman, mohon bantuannya untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah saya kirimkan melalui kolom percakapan. Kemudian juga ada beberapa tautan yang dapat teman-teman simpan atau teman-teman juga share ke rekan-rekan lainnya, yaitu ada tautan pendaftaran, kemudian ada tautan kegiatan member get member, dan juga ada tautan grup kandidat yang dapat teman-teman gunakan untuk komunikasi bersama kami di Mari Belajar. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mungkin kita hitung mundur jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Kita hitung dari hitungan kelima sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepertinya Mas Rinaldi penjelasannya sudah cukup dipahami oleh teman-teman. Untuk itu sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, Mas Rinaldi boleh bantu pilih satu peserta yang akan kita berikan reward atas keikutsertaannya dan keaktifannya dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Boleh dibantu Mas Rinaldi, siapa nih yang kira-kira yang akan mendapatkan reward dari Mari Belajar di lingkungan atas kegiatan sosialisasi di lingkungan Universitas Indonesia? Oke, ini ada 2 ya sebenarnya aktif ya. Kak Yovita sama Kak Danidan. Karena yang bertanya yang pertama Kak Danidan, ya udah Kak Danidan aja ya. Kak Yovita nanti dapat hadiahnya dari member get member aja ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Melinda. Baik, terima kasih Mas Rinaldi. Untuk Kak Danidan, kami ucapkan selamat dan silakan kirimkan nomor GoPay Kak Danidan untuk kami kirimkan reward dari Mari Belajar. Nanti mohon kirimkan ke nomor WhatsApp Mari Belajar ataupun dapat DM di Instagram kami di @maribelajar_id. Baik teman-teman dan rekan-rekan Universitas Indonesia, memasuki penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah aktif dan ikut serta dalam kegiatan siang hari ini. Mungkin teman-teman ada yang saat ini sedang sibuk atau sedang mempersiapkan tugasnya atau UASnya, masih menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan satu buah pantun. Jarak memisahkan namun tak mematahkan semangat. Terus bermimpi raih prestasi sepanjang usia. Terima kasih atas kehadiran sobat yang penuh semangat dalam sosialisasi di lingkungan Universitas Indonesia. Saya Melinda Rahma mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Universitas Indonesia dan juga kepada Mas Rinaldi atas kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat Angkatan 6. Saya pamit undur diri, sampai jumpa dalam kegiatan studi independen di Mari Belajar. Sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih rekan-rekan. Mari selamat siang.